Oh, sudah. Sudah? Sudah. Ya. Di situ dijelaskan bahwa cedera dan cara penanggulangannya. Kemarin waktu kita offline sudah belajar ini, tapi tidak menyeluruh. Sudah? Halaman 36. Kita mengenal cedera ya. Siapa yang pernah cedera atau belum pernah cedera? Mas Alfa pernah cedera belum? Pernah jatuh. Cedera apa? Setelah itu lututnya berdarah. Lututnya berdarah. Nah, cedera di sini banyak. Nanti kita bisa membedakan. Nah, Mas Arfa tadi sudah pernah cedera. Nanti dia masuk ke golongan apa? Nanti ada di sini. Pak Yasmin pernah cedera? Pernah. Cedera apa? Jatuh ke got. Jatuh ke got. Terus apa? Setelah jatuh ke got, Mbak Yasmin merasakan apa? Terkilir. Tangannya terkilir. Iya. Terkilir atau memar? Terkilir. Sama memar, sama kayak mau itu loh, apa? Patah, kayak mau patah itu. Oh ya, benar terkilir. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa cedera itu ada beberapa jenis ya. Kita lihat halaman 37. Jenis cedera dan penanggulangannya. Yang pertama cedera lutut. Cedera lutut ini biasanya dirasakan oleh yang sering olahraga apa? Cedera lutut. Sepak bola. Sepak bola. Terus atlet lah. Atlet lari ya. Biasanya lutut ini mengalami cedera karena nyeri, memar atau bengkak. Rasa sakit hanya selang beberapa menit setelah mengalami cedera. Karena apa? Sarafnya itu terjepit ya, atau pembuluh darahnya itu rusak, pecah. Nah, pembuluh darah ini bisa pecah dan bisa kembali lagi. Pak Riko kasih contoh itu ketika kita keroan ya. Ada yang pernah keroan nggak? Sudah tahu keroan ya? Ketika keroan, kenapa keroan itu bisa merah? Ketika kita dikeroi itu bisa merah karena pembuluh darahnya itu pecah. Ya. Karena pembuluh darah pecah. Maka dari itu kalian bisa kalau misalkan orang tua sering keroan itu bisa dibilangi jangan sering-sering keroan karena efeknya memang bisa menyebabkan kita itu enak di badan ya, badan terasa enak, anget. Itu sebenarnya efek dari pecahnya pembuluh darah. Makanya akan terasa lebih enak. Nanti kalau ada orang tua, Waalaikumsalam, yang sering keroan bisa dibilangi, ayah jangan sering keroan atau kakek atau siapa, karena itu berbahaya. Boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena ketika keroan itu pembuluh darah pecah, otomatis dia akan memulihkan sendiri. Nah, memulihkan itu butuh waktu. Jadi jangan sekarang keroan, besok keroan, nanti pecah-pecah terus ya. Seperti itu. Biasanya kalau kedinginan atau masuk angin bisa digantikan dengan minum jahe atau olah angin. Sudah cukup sekali membantu. Itu ya. Yang pertama tadi cedera apa? Cedera lutut. Lutut. Nah, yang baru masuk Mas Aidan halaman 38. Yang kedua, halaman 38 ada kram otot. Oke, sebelum kita masuk kram otot, itu ada cara menanggulangi cedera lutut. Kalau kalian cedera lutut, kayak siapa tadi? Mbak Yasmin atau Mas Arfa tadi? Arfa ya, itu dikompres air, Mas. Dikompres air es atau beli es batu selama 15 menit. Supaya apa? Supaya nggak bengkak. Mengurangi bengkak. Kalau saya waktu itu dikasih air dulu, habis itu langsung diplester.
Air apa? Air dingin atau air panas? Air biasa. Nah, kalau bisa air dingin, Mas, supaya tidak bengkak dan tidak menyebar di lain-lainnya ya. Kemudian kakinya itu diluruskan dulu, dibaringkan. Nah, setelah air es sudah tadi, baru dikasih air panas atau dikasih balsem. Kemudian lakukan pemijatan di lokasi yang cedera, jangan di lokasi yang sakit ya, di sebelah-sebelahnya. Seperti itu. Itu yang cedera lutut. Ya, semoga kita dihindari dari cedera. Yang kedua ada kram otot. Nah, kram otot ini biasanya dirasakan oleh apa? Olahraga apa yang biasanya kram itu? Ayo, ada yang tahu? Lari. Senam. Lari bisa. Senam bisa. Olahraga yang di air itu apa namanya? Renang. Renang. Nah, renang itu kalau kita kram di tengah-tengah itu bahaya. Pak Riko sedikit cerita ya. Dulu Pak Riko waktu tes masuk olahraga itu kan di kolam yang dalamnya 3 meter ya, dalam banget. Terus kemudian Pak Riko itu pemanasannya cuma sebentar. Pemanasan sebentar karena waktunya mepet, Pak Riko dites. Nah, di tengah-tengah itu kakinya Pak Riko kram. Kram itu nggak bisa bergerak sama sekali, wis. Nah, akhirnya tenggelam deh. Nah, ketika tenggelam, untung ada satu temannya Pak Riko yang tanggap. Akhirnya kita dikasih pelampung atau ban. Coba kalau nggak ada orang, udah nggak ada lagi. Beda cerita lagi. Itu bahayanya kram itu kita nggak bisa merasakan, langsung mati rasa. Tiba-tiba tenggelam gitu. Ya kalau ada orang, kalau nggak ada orang, ya kan kita nggak akan selamat. Alhamdulillahnya ada orang. Nggak bisa. Kalau kram itu biasanya gini ya. Misalkan kram itu tangannya Pak Riko tiba-tiba ke atas sendiri gini. Nah, wes itu terus sampai sewakit gini. Nah, caranya gimana ya? Dibalikkan lagi kalau kita kram. Ada yang pernah kram? Tahu nggak kram itu seperti apa? Belum pernah ya? Enggak. Kesemutan. Bukan kesemutan. Ini beda lagi. Kalau kram itu ototnya nuare. Otot kaget. Ini. Mas Galih kenapa? Ototnya kaku jawabannya. Iya, ototnya kaku, benar. Dan ketika diteruskan, itu akan putus ototnya. Sama kayak karet ya. Karet kalau dari tempat, kalian langsung batek gini, langsung putus. Nah, caranya ya dilenturkan dulu, supaya nggak putus. Kalau dilenturkan, lama-lama panjang gini ya nggak bakal putus, karena sudah dilenturkan. Nah, otot kita seperti karet, harus dipanasi dulu, pemanasan supaya tidak mudah kram, seperti itu. Nah, kram ini ditimbulkan karena yang pasti pemanasannya kurang. Yang kedua, kita terlalu berlebihan. Olahraga sampai 3 jam, 4 jam. Itu bisa menimbulkan kram. Yang ketiga, kelelahan. Kita sangat lelah tapi memaksa. Yang keempat, dehidrasi. Ada yang tahu dehidrasi itu apa? Kekurangan minum. Bagus, pintar. Kekurangan cairan tubuh, kekurangan air. Ya, kita kurang minum. Itu juga bisa. Kemudian pakaian atau sepatu yang ketat. Jadi kalau olahraga, jangan pakai sepatu atau pakaian yang ketat sekali. Nggak boleh. Ukuran kaki kita misalkan 35, pakai 34. Nggak boleh. Harus 35 atau 36. Seperti itu ya. Terus caranya pertolongannya, itu kita lihat halaman 39, kita baringkan tubuh. Waktu kram itu langsung berbaring, diluruskan kakinya, yang kramnya itu diluruskan supaya aliran darah lancar. Jadi ketika kram itu aliran darah nggak lancar, ada yang menyumbat. Makanya kita harus meluruskan. Kemudian kita hanya dianjurkan untuk memijat bagian otot yang kram. Jangan dihentakkan, tapi dipijat pelan-pelan. Itu insya Allah akan kembali lagi.
Yang susahnya ketika berenang tadi, kalau kita di dalam air susah untuk membaringkan itu. Yang ada kita pasti tenggelam, sudah nggak kuat itu. Kita pernah berenang atau belum ya? Belum ya, puncak tema ya, waktu dulu. Dulu waktu kelas itu pernah. Pernah ya? Sudah sama Pak Riko apa belum? Belum. Belum. Oh, belum ya. Nanti insya Allah kalau sudah masuk pasti ada renang kok. Udah tuh. Siapa yang bisa berenang? Nggak ada yang bisa. Yakin? Yakin Mas Vano bisa? Mas Aidan bisa? Mas Galih bisa? Bisa, karena saya sudah diajari. Mas Arfa bisa? Oke, coba nanti kalau misalkan kita sudah masuk, Pak Riko ingin kalian praktek langsung ya. Ayo, berani nggak? Enggak, aku belum bisa. Saya belum bisa, Pak. Enggak, yang sudah bisa itu loh Mbak. Yang tadi sudah angkat tangan, coba Pak Riko pengen tahu. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Nanti kita bisa balapan, oke? Lanjut. Yang ketiga ada terkilir atau kesleo. Nah ini Mbak Yasmin tadi ya, terkilir kakinya. Biasanya akibatnya itu jatuh atau terpelintir. Yang mengakibatkan tulang sendi bergeser, sehingga membuat jaringan robek. Sama. Nah, cara pertolongannya yaitu menggunakan alat bantu penyangga. Kalau di tangan biasanya pakai itu yang di tangan itu ya, yang kita talikan dulu. Itu buat penyangga saja supaya tulangnya kembali ke tempatnya. Kalau kaki ya biasanya diperban. Ingat harus pakai es. Kalau apapun cederanya, kita harus pertolongan pertama digunakan es. Supaya nggak apa tadi? Bang? Tidak terlalu bengkak. Tidak bengkak dan tidak cepat menyebar. Itu gambarnya terkilir seperti itu. Waalaikumsalam, Mas Fadil. Lanjut, baliknya halaman 40. Yaitu ada cedera bahu. Bahu itu mana? Mana bahu kalian? Oh, itu sikut namanya. Nah, itu Mas Arfa itu benar. Dilihat Mas Arfa, bahu itu. Itu bahu ya. Biasanya sering dialami saat berolahraga. Sekali lagi kurangnya pemanasan. Cara menanggulanginya, istirahatkan bahu dan gerakan yang berlebihan. Jangan melakukan gerakan berlebihan. Makanya pemanasan itu ada yang seperti ini. Kita gerakan bahu kita seperti ini. Supaya nggak mudah cedera, dibaik lagi. Terus ada yang gini aja. Nah, itu harus itu ya. Oke, yang keempat cedera bahu. Yang kelima luka pendarahan. Ini hanya memar saja. Biasanya kita jatuh dari sepeda, itu hanya seperti itu. Itu juga disebut dengan cedera, tapi cedera ringan. Karena adanya goresan atau benturan kulit, sehingga mengalami infeksi. Cara penanggulangannya ya mungkin hanya langsung dibersihkan dengan air hangat. Setelah itu diberikan obat-obatan seperti obat merah, misalkan seperti itu. Kemudian kita tutup pakai Hansaplast. Kalau nggak ditutup, bisa kemasukan debu tambah biasanya itu apa? Menyenyek ya. Seperti itu. Kemudian memar. Nah, memar ini diakibatkan oleh ketika pendarahan tadi jatuh dari sepeda, terus kita nggak obati. Akibatnya bisa timbulnya memar. Memar atau bengkak biasanya. Biasanya warnanya berubah dari merah menjadi biru atau hitam. Ada yang pernah jatuh, nggak diobati, terus warnanya biru. Pernah nggak? Mas Fadil pernah cedera nggak? Kaki ya, biasanya ya sepak bola. Itu.
Oke, ada berapa cedera tadi? 5. Apa saja Mas Arfa? Yang pertama, cedera lutut. Oh iya, ada 6. Ada 6. Ada 6. Benar, ini salah nomor 6 ini. Ya, itu seharusnya nomor 6 itu, bukan 5 itu. Ya, Pak Riko ulangi. Ada cedera lutut. Besok kalau ada soal PTS atau PAS, jawabannya 6. Cedera. Cedera lutut. Yang kedua, kram otot. Yang ketiga, terkilir. Yang keempat, cedera bahu. Yang kelima, pendarahan. Dan yang keenam, memar. Oke, sudah paham? Ada yang tanyakan sebelumnya? Enggak. Kalau enggak ada, dibuka baliknya halaman 42. Dijawab urut ya. Itu yang belum dinyalakan videonya Mas Aidan sama Mas Vano. Dimulai dari Mas Arfa, nomor 2 Mas Fadil, 3 Mbak Yasmin, 4 Mas Gale, 5 Mas Vano, terakhir siapa ini? Mas Fadil nggak bawa LKS? Oh ya udah, Mas Fadil bawa buku. Ya, ditulis saja nanti jawabannya ya. Misalkan Mas Arfa nomor 1 jawab B. Mas Fadil tulis B ya di bukunya, 1B. Nanti kalau sudah di rumah disalin. Oke? Yo, nomor 1 Mas Arfa, 2 Mbak Yasmin, 3 Mas Gale, 4 Mas Aidan. Terakhir Mas Vano. Mas Vano mana ini Mas Vano? Ayo wes Mas Arfa dulu aja yuk. Tinggal dulu Mas. 42. Apa Mas? Halaman 42. Kurang pemanasan. Oke, bagus. 1A. Ya, 2. Mbak Yasmin. Mengurangi rasa sakit akibat pembengkakan pada cedera lutut dengan cara Gimana tadi? Mengempres lutut dan air es selama beberapa menit. Memberi nasihat supaya lutut tidak sakit. Melakukan napas buatan. Mengompres lutut dengan air es. Oke, bagus. Nomor 2 B, Mas Fadil. Nomor 3, Mas Gale. Nomor 1A, 2B. Ustaz, yang halaman yang mana? 42. Halaman 42, Mas Gale. B apa Ustaz? Jawabannya B apa? B aja, wes. Kamu tulis B aja, nanti tinggal silang di LKS-mu ya. Halaman 42, ingat Mas Fadil, tulisi. Nomor 3, Mas Gale. Berolahraga secara berlebihan tanpa henti dapat menyebabkan kram otot. Oke, bagus. Kram otot. Mas Aidan. Kita kurang 8 menit ya, agak cepat, kurang 8 menit. Mati nanti 8 menit ini sudah habis Zoom-nya. Mana Mas Aidan? Mas Aidan?
Mana Mas Edan? Mas Arfa aja yuk, nomor 4 yuk. Meluruskan anggota tubuh yang mengalami kram bertujuan agar darah lancar. Oke, bagus. Aliran darah lancar. D, nomor 4. Fadil ditulis D. Ya, D, dadu, D. Nomor 5, Mbak Yasmin. Bagian yang paling sering mengalami kesleo adalah pergelangan kaki, paha, lengan, kepala. Mana? Kesleo. Kaki. Ya. Pergelangan kaki. A. Nomor 6 A, gitu aja Mas Fadil. Jika mengalami kesleo. Mas Gale. Ketika kesleo sebaiknya dikompres menggunakan air es. Air es. Jawabannya B. Ingat, semua cedera dikompres dengan air es untuk menghilangi bekas. Nomor 7, balik lagi. Mas Arfa. Melakukan penekanan pada daerah yang mengalami cedera kesleo dapat mengurangi terjadinya pembengkakan. Apa? Pembengkakan? Bentar, Mas Arfa. Arfa pun jangan apa-apa. Pembengkakan, bagus. Mengurangi pembengkakan, nomor 7C, Mas Ati. Nomor 8, ya Mbak. Disebut juga pingsan, memar, istirahat, terkilir. Terkiril. Apa? Coba diulangi. Terkilir. 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 Gimana? Terkilir. Oke, terkilir. Bagus. 8D. D, Mas Fadil. Dadu. 9, ayo Mas Gale. Cedera yang sering terjadi ketika bermain bola basket adalah A. Cedera paha. Bagus. B. tendang. Tuh, belum. Apa jawabannya Mas Gale? A. Cedera bahu. Ah, bagus. 9A, cedera bahu. 10. Jika mengalami cedera bahu bisa menimbulkan rasa nyeri apa? Nyeri otot. Apa, Mas Arfa, apa? Nyeri? Pada sendi. Oke, bagus. Nyeri pada sendi. Jawabannya 10B. Nomor 11, saya Mbak. Jika dalam melakukan latihan angkat tubuh atau pull up, hati-hati dalam melakukannya akan mengalami cedera bahu. Oke, bagus. Pull up itu gimana? Pull up itu yang kita di tiang tuh ya, naik-naik gitu. Ya. Pintar. Cedera bahu 11C. 12. Mas Gale. Cara penanggulangan cedera bahu adalah A. Dibiarkan supaya sembuh sendiri. B. Melakukan kegiatan yang akan
bau terbiasa. C. Bau diberi beban supaya sembuh. D. Mengistirahatkan bau dari gerakan berlebihan. Oke, bagus, pintar. Jawabannya D. Mengistirahatkan bahu dari gerak berlebihan. 12 D, Mas Fadil, jangan lupa. 13, Mas. Bayinya luka ditutup dengan plester. Plester, oke. Bukan kardus. Ya, 13A, Mas Fadil. Plester. Darah yang keluar tubuh termasuk cedera. Darah yang keluar dari tubuh termasuk cedera apa? Kalau keluar darah. Luka pendarahan. Ya, bagus. Luka pendarahan 14. 14B. 15. Boleh. Ayo. Luka pendarahan diakibatkan karena adanya olahraga pemanasan benturan atau goresan. C. Oke, jawabannya C ya. Ini waktunya mau habis ini, gimana ini? Lanjut lagi. 1 menit ini. Dapat untuk mengobati cedera. 30. Pendarahan cedera. Obat merah itu obat apa, Ustaz? Obat merah untuk luka pendarahan. Pendarahan. Jawabannya D. Kalau kita jatuh dari sepeda gitu kan darah, itu kasih obat merah. Terbentur atau teranduk benda tumpul dapat mengakibatkan luka, memar, pingsan, pusing, cedera. Memar 17A. Langsung Mas Gale. Memar dialami oleh semua orang. Oke, bagus. B 18B. 19. Untuk mempercepat pemulihan dari cedera sebaiknya kita istirahat. Oke, 19C. Terakhir 20. Luka kemerahan. Ya, jawabannya D 20. Oke. Oke ya. Apa? Iya, sudah.